Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Gimana anak-anak untuk hari ini, apakah kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sehat walafiat? Jika iya, mohon maaf untuk Jumat hari ini kita tidak bisa melakukan apa itu namanya? Kegiatan pramuka secara tatap muka. Tapi kita bisa tetap melakukan pramuka dengan daring lewat Zoom meeting ini. Untuk itu, mungkin kegiatan pertama biasanya itu kan upacara terlebih dahulu. Untuk itu bisa di-skip dulu untuk hari ini, tidak upacara. Tapi langsung ke kegiatan yang kedua, yaitu pengabsenan. Coba untuk setiap ketua regu untuk mengabsen setiap anggota-anggotanya, apakah ada yang sakit, apakah semuanya hadir, atau misalkan ada yang izin atau yang alfa. Coba untuk setiap ketua regunya untuk mengabsen setiap anak didiknya atau setiap anggotanya. Terus kalau sudah di absen, tolong sekarang kita akan latihan baris berbaris. Ya walaupun Zoom juga tetap kita itu harus latihan baris berbaris. Tolong untuk setiap siswa untuk tetap menghidupkan kameranya, tetap on cam, jangan sampai off. Terus tolong untuk setiap regu nanti nanti Bapak buatkan untuk setiap regu ada yang namanya Zoom-nya masing-masing supaya kalian itu bisa memperhatikan setiap gerakan-gerakan anak didik. Jadi buat grup Zoom meeting tapi setiap regu yang berbeda-beda. Nah, setelah itu coba tetap kalian latihan baris berbaris dengan satu komando oleh ketua regunya. Dan untuk untuk anggotanya itu mengikuti instruksi dari ketua regunya. Seperti biasa PBB. Terus perhatikan apakah tentang sekarang seperti biasa aja. Yang balik kanan, balik kiri itu kan nggak ada. Hadap kanan, hadap kiri, hadap serong kanan, hadap serong kiri, hormat gerak, tegak gerak, kemudian istirahat di tempat, jalan di tempat, kemudian cek kerapihan, dan lain-lain. Coba silahkan, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Oke, karena PBB sudah dilakukan dan pengabsenan juga sudah dilakukan, tolong semuanya kembali lagi ke satu Zoom yang awal. Nah, setelah melakukan dua kegiatan itu, sekarang kita mulai ke materi inti, yaitu tentang emosi. Apa yang kalian tahu tentang emosi? Emotion. Ada yang bilang emosi itu ibarat sebuah perasaan. Emosi itu adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak yang dipengaruhi oleh perasaan dan pikiran. Dan ini biasanya berkaitan dengan rasa. Dan juga emosi itu yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tingkah laku yang sebelumnya tidak dia lakukan. Nah, ini adalah pengaruh emosi. Emosi itu lebih ke bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Terus apa saja sih emosi yang biasanya ada di dalam diri manusia? Misalkan seperti emosi marah. Emosi marah itu biasanya seolah-olah kita itu ada keinginan untuk menyerang. Seperti misalkan beringas, kemudian apalagi marah, kesal, kemudian ngambek, atau misalkan benci. Pokoknya yang berkaitan dengan amarah itu adalah emosi negatif, yaitu emosi marah. Terus yang kedua adalah emosi nikmat. Nikmat di sini seperti terhibur, merasa bahagia, merasa tenang, merasa senang, dan yang semisalnya. Yang selanjutnya itu adalah emosi takut. Yang ketiga itu emosi takut. Jadi orang yang ketika takut, cemas, khawatir, kemudian gelisah, atau misalkan cemas tentang masa depan, dan yang lainnya itu adalah emosi tentang kesedihan.
Yang selanjutnya adalah emosi tentang jengkel atau kesal. Itu biasanya seperti perasaan jijik, kesal, ngambek, kemudian apalagi ingin menjauh. Pokoknya sesuatu yang membuat kita tidak enak atau tidak nyaman dengan situasi itu biasanya masuk ke dalam kekesalan. Kemudian juga, nah itu ada beberapa contoh emosi. Nah untuk itu kadang kita itu kesal dengan adanya emosi-emosi yang negatif. Tapi untuk emosi-emosi yang positif sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu gimana cara kita untuk menghilangkan emosi-emosi negatif dan tetap meningkatkan emosi-emosi yang positif atau memunculkan emosi-emosi positif yang sebelumnya tidak ada. Ubahlah emosi negatif kalian menjadi emosi yang positif. Gimana sih caranya? Nih, akan Bapak kasih tahu apa saja cara-cara kita agar kita itu bisa mengendalikan emosi. Emosi negatif itu biasanya kita itu tergantung oleh pikiran kita. Yang pertama adalah berpikir positif. Karena biasanya emosi negatif yang ada di diri kita itu dikarenakan adanya emosi atau ada netting. Apa itu netting? Negative thinking. Ketika kita selalu berusaha berpikir positif, memandang dunia dengan positif, maka yang muncul adalah apa? Emosi-emosi juga yang positif. Emosi yang membahagiakan. Tapi ketika kita memandang dunia dengan buruk, maka emosi yang akan muncul juga adalah emosi-emosi yang buruk. Jadi untuk itu tetaplah untuk berpikir positif. Tetap berada di lingkungan yang positif. Terus gimana saja sih agar kita terbantu untuk berpikir positif dan tidak berpikir negatif? Yang pertama kita itu harus berbicara jangan berbicara kasar. Karena pembicaraan kasar itu pembicaraan buruk atau seperti hinaan yang sejenisnya atau perasaan sarkas dan sejenisnya itu mampu menimbulkan emosi-emosi atau pikiran-pikiran yang negatif. Jadi untuk itu jauhi perkataan buruk seperti dasar dharma yang ke-10 yaitu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah ini yang bisa jadikan kita pegangan yang pertama. Karena dengan kita tidak berpikir negatif, berbuat perbuatan yang negatif, tidak melakukan maksiat, dan juga tidak berkata negatif, maka pikiran kita juga akan positif. Jadi untuk itu tolong jauhi misalkan perkataan-perkataan yang kasar. Biasanya memanggil teman itu dengan sebutan anji gitu kan, kata-kata kasar atau nama-nama hewan yang najis itu tolong dihilangkan demi kita agar kita tetap berpikir positif. Terus kita juga agar berpikir positif jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek juga. Misalkan seperti membicarakan keburukan orang lain atau terlalu terlalu insecure dengan diri sendiri, itu kan pemikiran-pemikiran negatif. Atau juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan, karena memang ketika kita melakukannya kita bahagia, tapi akibat dari perbuatan itu membuat kita itu akan menjadi lebih sengsara. Jadi jauhi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita berpikir negatif. Contoh misalkan selain dua itu adalah apa? Kata-kata, perbuatan, termasuk lingkungan kita. Jangan kita terlalu banyak berteman dengan toxic relationship. Apa toxic relationship? Misalkan ada teman-teman yang selalu ngebully kita, teman-teman yang selalu merendahkan kita, yang selalu menghina kita, atau teman-teman kita yang tidak peduli, teman-teman kita hanya memanfaatkan kita ketika mereka butuh, tapi ketika kita butuh mereka tidak ada, yang sering utang tapi nggak bayar. Nah itu semua kan membuat kita selalu berpikir negatif tentang lingkungan kita. Untuk itu ubah yang punya teman-teman negatif itu berubahlah kepada teman-teman yang positif. Karena teman itu biasanya kita itu tergantung teman kita. Kalau teman kita itu buruk, kita juga akan terbawa keburukannya. Dan ketika teman kita itu baik, kita juga akan terbawa kebaikannya. Jadi sekarang ubahlah teman kita menjadi teman yang baik. Terus gimana kalau misalkan berteman dengan yang buruk?
Apakah boleh? Boleh, asal tetap jaga jarak. Jangan sampai ketika ada keinginan kita untuk mengikuti mereka, lebih baik kita jauhi. Kalau misalkan berteman juga, harus kebaikan kita harus lebih kuat daripada keburukan mereka. Tujuannya agar mereka itu berubah mengikuti kita, jangan sampai kita yang mengikuti mereka. Yaitu yang pertama, yaitu berpikir negatif. Terus apa lagi? Nah, itu jangan mengingat masa lalu dan keburukan orang lain. Karena dengan mengingat masa lalu dan keburukan orang lain itu bisa memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Kalau kita selalu memandang orang lain itu dengan cara apa? Dengan cara kebaikannya. Selalu melihat teman kita itu, jangan sampai kita itu yang diingat adalah keburukannya saja. Jangan sampai teman kita melakukan 99 kebaikan atau 100 kebaikan mereka hilang hanya karena satu kesalahan. Untuk itu, belajarlah untuk memaafkan dan juga belajarlah untuk mensyukuri teman kita dengan cara kesalahannya itu abaikan atau maafkan, dan juga kebaikannya tetap kita ingat. Dengan begitu, kita akan selalu bahagia dan selalu berpikir positif. Yang kedua, ketika kita ada perasaan negatif, kita itu selalu ada pilihan. Apakah kita itu hanya diam menahan perasaan itu, atau kita mengekspresikannya. Contoh misalkan, ketika kita marah karena perbuatan orang lain yang membuat kita marah gitu kan, dengan hinaan contohnya atau perlakuan buruk, kita mungkin bisa diam saja untuk tidak melawan, tapi kita juga punya pilihan untuk menyerang. Nah, untuk itu ketika kita marah, usahakan kendalikan diri kita, jangan sampai perasaan kita itu dipimpin oleh atau pikiran kita mengikuti keinginan emosi kita. Tapi harusnya perasaan kita itu dipimpin oleh pikiran kita. Emosi kita dipimpin oleh pikiran, bukan pikiran yang dipimpin oleh emosi. Kalau dalam Islam itu ada konsepnya itu, jangan sampai nafsu itu jadi raja dan akal jadi budaknya. Tapi jadikanlah akal sebagai raja dan nafsu sebagai budaknya. Itu. Nah, jadi ketika kita misalkan marah, usahakan kita harus tetap berpikir positif. Jangan sampai terbawa atau mengikuti keinginan kita. Walau misalkan ketika kita marah, kita itu misalkan berpikiran negatif, ingin merusaknya, ingin apapun, tapi tetap pikirkanlah tenang. Karena akibat dari perbuatan negatif, bahkan dari emosi negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi ketika kita emosi positif, hasilnya juga akan menghasilkan emosi yang positif. Untuk itu, emosi marah itu seperti contoh misalkan untuk menghilangkan emosi marah, kita kan punya pilihan, apakah memang harus mengungkapkannya atau memendamnya. Usahakan memendamnya. Dan ketika yang disarankan oleh Rasulullah, ketika kita marah usahakan berwudu. Atau misalkan ketika di tempat itu, ketika kalian berdiri, duduklah kalian. Atau ketika kalian duduk masih marah, langsung kalian berbaring. Atau misalkan ingat Allah sebanyak mungkin. Terus kemudian jauhi, jangan melihat orang yang membuat kita marah. Karena dengan melihat atau mendekati orang yang kita marah, itu hanya akan membuat kita semakin marah. Begitu juga dengan perasaan jengkel. Nah, kalau untuk takut, ya itu juga sama, harus menjauhi sumber-sumber ketakutan. Terus yang selanjutnya, cara agar kita tetap bisa mengendalikan emosi, yaitu dengan cara mengetahui penyebabnya. Karena setiap emosi yang muncul itu tidak datang dengan sendirinya, itu selalu ada penyebab. Bahkan ketika kalian merasa, kalian senang tiba-tiba tanpa adanya penyebab, sebenarnya itu ada penyebab, tapi kalian tidak tahu. Penyebabnya mungkin di masa lalu, tapi baru masuk ke otak kita sekarang. Nah, karena itu tetap kita harus berusaha untuk mencari tahu apa itu penyebabnya. Nah, ketika kita sudah tahu penyebab kita marah, maka yang selanjutnya kita harus bisa mengendalikan penyebab itu, baik itu menghilangkan penyebab itu atau misalkan memindahkan sumber penyebabnya. Contoh yang membuat kita takut, misalkan karena setan atau apa, kita ini takut kepada setan misalkan, kita harus tahu penyebabnya, apakah emang benar itu setan atau cuman halusinasi kita saja. Nah, ternyata kadang-kadang kita takut itu bukan karena memang setan itu ada, tapi karena pikiran kita menganggap itu adalah setan, padahal itu bukan setan. Ketika kita marah,
Mungkin kita penyebabnya itu mungkin karena orang tersebut begini. Padahal kan kita belum tentu mereka itu melakukan keburukan itu. Kita belum tahu kan. Makanya untuk itu kalau ketika ada yang membuat kita marah, kita harus tenang dulu. Dengarkan dulu. Apakah yang mereka katakan itu benar atau salah? Apakah itu memang kesalahan dia atau bukan? Gitu. Yang selanjutnya, bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita emosi, bertanya kepada diri sendiri, apakah perasaan negatif ini itu bermanfaat bagi kita atau hanya membuat kita tambah sedih, tambah runyam? Untuk itu, tetaplah kendalikan atau buatlah pertanyaan-pertanyaan. Atau bisa juga membuat kata-kata penenang. Contoh misalkan ketika kalian seperti hampa perasaan itu gitu kan, ada emosi hampa atau emosi sedih, murung, muram, pedih atau galau misalkan karena seseorang atau misalkan karena sulitnya mencapai tujuan sehingga depresi. Tolong kita itu harus tetap tenang. Misalkan dengan kata-kata. Ingat, kata-kata itu mampu merubah pikiran. Jadi misalkan seperti membaca Al-Quran, atau bisa juga dengan cara apa lagi? Selain membaca Al-Quran, membaca kata-kata motivasi, atau misalkan curhat kepada teman, sehingga teman kita ada yang peduli dengan kita. Kita itu memang ketika ada perasaan negatif, kadang-kadang kita itu butuh didengarkan. Butuh agar perasaan kita itu punya respon yang positif. Sehingga yang asalnya emosi negatif berubah menjadi emosi yang positif. Yang selanjutnya, sebenarnya masih banyak tentang cara-cara untuk menghilangkan emosi yang negatif. Terus yang salah satunya lagi apa? Sering-seringlah kalian berada dalam emosi yang positif. Karena ketika kita sering berada dalam emosi yang positif, maka emosi yang negatif itu datangnya itu tidak terlalu wow gitu, hanya sedikit. Tapi ketika kita banyak emosi yang negatif gitu kan, itu akan susah untuk diubah. Untuk itu perbanyaklah emosi-emosi yang positif. Misalkan selalu bahagia, selalu selalu merasa tenang, merasa dihargai, merasa diakui, dan perasaan-perasaan itu kita cari untuk meningkatkan kebahagiaan kita sendiri, untuk emosi kita sendiri. Terus yang terakhir, jangan lupa untuk bersyukur. Karena sejatinya ketika kita punya perasaan negatif, ingat, kebaikan yang kita dapatkan itu selalu lebih banyak daripada keburukan yang kita hadapi. Untuk itu kita harus tetap berpikir positif, karena kebaikan yang kita terima itu lebih banyak daripada keburukannya. Tetap bersyukur, baik itu mensyukuri nikmat kalian hidup, nikmat Islam gitu kan, karena nikmat kalian bisa hidup sampai sekarang gitu kan, punya lingkungan yang positif, masih bisa makan, bisa minum, kemudian bisa hidup tenang. Itu semuanya harus kita ingat ya, walaupun masalah kita terlalu banyak gitu kan, saking banyaknya masalah, tapi kita harus tetap dalam keadaan tenang. Nah, mungkin itu beberapa materi tentang emosi. Mungkin kalian bisa lebih berlatih untuk meningkatkan emosi kalian. Nah, terus karena materi emosi sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Pertama, coba kalian itu buat ekspresi muka, misal yang berkaitan dengan emosi, tentang perasaan. Contoh misalkan kalian harus mencari atau membuat 6 emosi yang berbeda. Misalkan, gimana ya jelasinnya? Pokoknya kalian itu harus mengekspresikan 6 emosi yang berbeda. Setiap emosinya itu dipoto, kemudian dikumpulkan, lalu dikirim di GC ya. Nanti akan Bapak buat GC-nya untuk untuk mengumpulkan tugas ini. Nah, misalkan ya tentang emosi marah. Nah, atau misalkan emosi sedih. Atau misalkan emosi senang. Atau emosi apa saja. Pokoknya kalian ekspresikan seekspresif mungkin tentang perasaan kalian. Atau misalkan perasaan kesal, atau misalkan perasaan apa lagi, apa saja perasaan, atau misalkan perasaan jatuh cinta, misalkan saya nggak bisa mempraktekkan untuk jatuh cinta ini. Kemudian ada juga perasaan, pokoknya buat 6 perasaan
yang bisa kalian praktekkan dengan seekspresif mungkin. Atau misalkan kecewa, misalkan, atau perasaan depresi dan perasaan yang lainnya, emosi-emosi yang lainnya, semuanya kalian buat dengan HP kalian, kemudian foto, ya, dan semuanya dikirimkan di Gage. Dan selain itu, untuk minggu depan persiapkan juga kalian itu membuat ekspresi-ekspresi yang bisa membuat teman kalian itu ketawa, ya kan? Pasti yakin lah setiap ekspresi kalian itu beda-beda lah, apalagi dilihat oleh teman kalian, misalkan ekspresi atau kemana, atau apalah, pokoknya ekspresi-ekspresi yang membuat mereka itu tertawa. Siapkan aja, kalian siapkan cermin di rumah, ngaca, terus siapkanlah 5 ekspresi yang aneh-aneh ya. Misalkan ada di Google atau apalah, buat ya. Nah, nanti ketika setelah ketemu akan ada Bapak sebutkan tentang bagaimana kalian tahan tawa atau apapun nanti untuk Jumat yang akan datang. Jadi untuk itu ya siapkan 2 tugas itu. Yang pertama tugas membuat 6 ekspresi yang berbeda, terus dipotongkan dan dikirimkan di GC. Yang kedua itu membuat atau mempersiapkan ekspresi-ekspresi muka yang negatif. Nah, ada juga tugas yang ketiga. Ini nanti juga dikirim di WA Bapak, atau kalau perlu Bapak buatkan GC, yaitu ekspresikan perasaan kalian melalui kata-kata. Misalkan kalian itu pernah sedih karena sesuatu, kalian rangkai dengan kata-kata. Misalkan, apakah dia lebih memilih orang lain daripada aku yang sangat mencintainya? Nah, misalkan perasaan sedih, jadi tidak disebutkan sedihnya, tapi disebutkan kata-katanya. Atau ketika marah, aku ingin sekali membunuhnya, tapi sayangnya dia itu adalah teman dekatku. Atau misalkan, saya ingin sekali mencapai ini, tapi karena karena hambatan dari pacarku sehingga aku tidak bisa mencapainya. Nah, misalkan ekspresi-ekspresi itu buat dengan kata-kata seindah mungkin. Ingat, jangan kopas dari Google, tapi buat oleh kalian sendiri. Oke, mungkin sekian materi tentang emosi. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugasnya. Itu sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.